Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sukmarahmawati dengan NIM 2000859 dari kelas 2A Pendidikan Bisnis 2020. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait bisnis saya. Nah, yang pertama itu dari usaha ini bergerak di bidang mana? Alma Collection ini bergerak di bidang fashion, di mana alasan saya mengambil bisnis di bidang fashion ini yaitu sekarang ini semakin berkembang dan juga semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan fashion. Nah, di sini Alma Collection menyediakan berbagai fashion, ada kaos, hoodie, kemeja, dress, dan juga jaket. Nah, yang selanjutnya ini, apa sih tujuan bisnis dari bisnis saya ini? Nah, tujuan bisnisnya itu yang pertama, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat, sudah tentunya itu. Yang kedua, memberikan produk yang terupdate mengenai fashion masa kini. Juga, yang ketiga, menjalin persahabatan antara pelanggan. Tidak hanya kita dengan pelanggan, tetapi pelanggan dengan pelanggan lainnya. Yang keempat, mendapatkan laba, dan yang terakhir, mengurangi dampak pengangguran di Indonesia ini. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Nah, yang pertama ini, strength atau kekuatan. 1. Memiliki kualitas tinggi, tersedia berbagai ukuran, mulai dari size biasa atau size kecil, hingga size besar. Yang selanjutnya itu desain dan motif beragam, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini tentunya. Terus produk yang nyaman saat digunakan, dan juga harga terjangkau. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan dari bisnis ini. Yang pertama, modal yang kurang untuk melengkapi koleksi pakaian yang dijual. Selanjutnya, followers Instagram atau media sosialnya itu yang masih sedikit, dan juga segi promosi yang masih kurang. Terus ada opportunities-nya atau peluangnya. Pasar sangat luas karena bergerak di bidang fashion gitu ya. Terus bisa menjadi brand lokal terkenal juga. Dan terakhir itu ada threat atau ancaman, banyak kompetitor atau pesaing, kenaikan harga bahan baku, perubahan tren yang begitu cepat. Nah, yang selanjutnya ada filosofi nama dan logo dari bisnis saya. Yang pertama itu untuk nama. Mengapa saya memilih Alma Collection sebagai nama bisnis saya? Nah, yang pertama, mengapa saya memberikan nama Alma ini? Karena harapan saya pada bisnis ini dapat berjalan baik, selalu terus belajar dari persaingan dengan memperbaharui produk yang ada sesuai dengan arti Alma Collection sendiri. Selanjutnya, collection itu yang memiliki arti koleksi. Nah, kata tersebut diambil sebagai tambahan atau pemanis kata Alma dan menjadikan ciri khas bisnis ini yang mana bergerak di bidang fashion. Nah, yang selanjutnya ini filosofi dari logo saya. Yang pertama itu dari warnanya. Saya mengambil warna pink, ungu, dan juga krem. Nah, di sini pink melambangkan feminis, kehangatan, dan kepedulian. Nah, di mana warna ini identik dengan perempuan. Selanjutnya itu ungu, memiliki arti misterius, menggoda, dan elegan. Nah, di mana produk yang ada pada bisnis ini elegan dan menarik. Yang terakhir itu ada krem, kelembutan dan juga klasik, di mana produk ini bisa nyaman saat digunakan karena kelembutannya. Nah, yang selanjutnya itu ada simbol lingkaran. Lingkaran di sini dipilih karena harapan saya pada bisnis saya ini yaitu ingin bisnis ini memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang tidak berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir,
tentunya abadi, juga memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta adanya kehidupan pada bisnis ini. Yang selanjutnya itu simbol wanita pada logo saya. Nah, gambar wanita di dalam logo ini dipilih karena untuk mencirikan bisnis ini bergerak di bidang fashion yang dimana dominan dengan produk wanita. Nah, yang selanjutnya itu ada simbol bunga atau dedaunan. Nah, di sini aksen bunga atau dedaunan yang ada dalam logo ini dipilih untuk menambah ciri dari seorang wanita dengan kelembutannya dan memberikan rasa nyaman, di mana hal tersebut mencirikan bahwa produk yang tersedia memiliki bahan yang lembut dan juga nyaman saat digunakan. Nah, yang selanjutnya itu ada customer journey map-nya dari bisnis saya. Yang pertama itu ada customer activities-nya, yaitu di sini di customer journey map ini ada 5 tahapan, di mana yang pertama itu tahap awareness. Nah, tahap ini itu konsumen dapat berhasil menemukan bisnis kita atau produk kita. Yang kedua itu tahap consideration, di mana tahap ini konsumen sudah mulai mempertimbangkan untuk membeli suatu produk. Yang tahapan ketiga yaitu decision. Tahapan ini konsumen akan melakukan keputusan dan juga transaksi terhadap produk yang akan dibeli. Tahapan keempat, delivery and use. Di tahapan ini terjadi tahapan pengiriman barang dan juga konsumen akan mulai menggunakan barang tersebut, di mana nantinya konsumen akan mulai menilai barang atau pelayanan dari kita. Yang terakhir itu tahapan loyalty and advocacy, di mana pada tahap ini konsumen akan memberikan loyalitasnya terhadap brand kita, apakah sudah puas dengan produk dan pelayanan kita atau masih kurang puas. Nah, di sini itu yang pertama ada customer activities-nya. Tahapan awareness-nya itu melihat konten media sosial dan mendengar dari teman sekelilingnya. Yang tahapan kedua itu consideration-nya itu mempertimbangkan harga dan kualitas produk yang sama dengan brand yang berbeda atau toko yang berbeda. Yang tahapan ketiga itu decision, yaitu memilih produk dan melakukan pemesanan. Tahapan keempat, delivery and use-nya, menerima produk sesuai pesanan, menghubungi customer service jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami, dan juga menikmati kualitas produk. Yang tahapan terakhir itu loyalty and advocacy, yaitu melakukan repeat order atau memesan kembali, dan juga berbagi pengalaman serta reviewnya di channel masing-masing. Yang selanjutnya itu customer goals-nya. Tahapan awareness-nya itu belum ada tujuan. Tahapan consideration-nya itu mencari solusi terbaik untuk membeli produk. Tahapan decision-nya itu mencari
memilih serta memesan produk dengan tepat. Tahapan delivery and use-nya itu menerima atau mengambil pesanan dengan mudah, mendapatkan bantuan jika ada masalah, dan juga meminta pengembalian dana jika terjadi kesalahan dari kami, juga menikmati bahan yang nyaman saat berkualitas dan berkualitas baik. Tahapan terakhir, loyalty and advocacy-nya itu mengulangi pengalaman baik dari customer, memberikan feedback, dan juga membagikan pengalamannya. Yang selanjutnya itu ada touch point-nya. Tahapan yang pertama itu tahapan awareness, yaitu dari mulut ke mulut dan juga sosial media. Tahapan kedua consideration, yaitu sosial media dan juga e-commerce. Tahapan ketiga decision, yaitu smartphone, Shopee, dan juga Instagram. Di tahapan selanjutnya itu delivery and use, yaitu layanan pengiriman pesan melalui DM Instagram atau WhatsApp, dan juga produk serta pengemasannya. Dan yang terakhir itu tahapan loyalty and advocacy-nya itu smartphone, website, sosial media, dan juga dari mulut ke mulut. Nah, yang terakhir itu ada experience-nya atau tahapan-tahapannya seperti apa, apakah akan naik atau menurun, begitu boleh dilihat. Nah, yang selanjutnya itu ada produk yang ditawarkan di bisnis saya ini, yakni ada kaos, hoodie, kemeja, dress, dan juga sweater. Nah, di sini dari berbagai produk yang ada tentunya memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri. Nah, yang pertama ini untuk kaosnya, tentunya memiliki bahan yang adem, tidak panas saat dipakai, tersedia berbagai macam motif atau gambar, juga tersedia lengan pendek dan panjang, dan bisa untuk pria dan wanita. Yang kedua itu ada hoodie atau sweater, bahan yang adem, tidak panas saat dipakai, tersedia berbagai macam motif, bisa untuk pria dan wanita. Nah, yang ketiga ini kemeja, keunikan atau keunggulannya itu yaitu bahan yang adem, tidak panas saat dipakai, tersedia berbagai macam motif dan warna, tersedia lengan pendek dan panjang, serta bisa untuk pria dan wanita. Untuk dress sendiri, keunikan atau keunggulannya itu bahan yang adem, tidak panas saat dipakai, tersedia berbagai macam motif atau ukuran, dan juga produk ini khusus untuk wanita. Dan yang terakhir ini ada jaket, di mana keunikan dan keunggulannya yaitu bahan yang adem, tidak panas saat dipakai, tersedia berbagai macam motif, dan juga bisa untuk pria dan wanita. Memang di sini dari berbagai produk yang ada, tentunya kami memilih bahan yang berkualitas, adem, dan tidak panas saat digunakan, karena untuk kenyamanan dari customer kami. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari produk-produk yang saya tawarkan. Nah, yang selanjutnya ada manajemen pemasaran. Nah, yang pertama itu segmenting. Segmenting geografinya itu, produk ini menyasar kepada semua konsumen yang membutuhkan karena menggunakan pemasaran secara online untuk menjangkau di berbagai kalangan. Segmenting demografinya itu, yakni produk dari brand ini, yaitu remaja hingga para orang tua, yang memiliki minat fashionable, berusia kisaran 17-50 tahun, utamanya ditawarkan kepada para wanita baik remaja maupun ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih muda. Selanjutnya itu segmentasi psikografinya, yaitu menyasar kepada remaja bahkan orang tua yang memiliki minat fashionable yang aktif dan yang aktif di media sosial serta internet, pernah atau sering berbelanja online, dan juga mengikuti perkembangan tren fashion masa kini, atau tidak gaptek gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada targeting. Targeting geografinya itu produk ditawarkan secara online di e-commerce atau seluruh dunia dan juga sosial media. Selanjutnya targeting demografinya itu, yang pertama pria dan wanita kisaran usia 17 hingga 50 tahun. Yang kedua memiliki smartphone, dan yang terakhir memiliki daya tarik terhadap fashion. Selanjutnya itu ada targeting psikografi. Yang pertama mengikuti tren dan tentunya memiliki minat fashionable.
Yang kedua itu menyasar konsumen dari berbagai kelompok, serta konsumen menggunakan media sosial. Nah, yang terakhir itu ada positioning. Positioning atau penempatan di sini, kami memposisikan diri sebagai target pasar yang tidak akan kalah dengan model outfit lainnya, melayani konsumen dengan baik dan sebisa mungkin membuat outfit dengan request dari konsumen atau keinginan konsumen, serta mengikuti tren pada masanya atau masa kini, tidak tertinggal zaman. Nah, dan selanjutnya ada tagline atau slogan. Kami memiliki tagline atau slogan yaitu Make a Change dari Alma Collection. Nah, mengapa saya memilih Make a Change ini sebagai tagline atau slogan dari bisnis saya? Karena adanya keinginan untuk merubah tampilan dari setiap orang yang menggunakan produk kami, tentunya agar terlihat lebih elegan dan nyaman untuk digunakan, serta menambah kepercayaan diri pada seseorang yang menggunakannya. Nah, yang selanjutnya itu ada marketing mix 4P atau produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ini produk. Bisnis ini bergerak di bidang fashion, di mana produknya itu pasti berupa kemeja, hoodie, sweater, kaos, dan juga jaket, dan juga dress. Nah, produk yang dijual di sini juga tentunya ada berbagai macam model, ukuran, dan juga warna. Selanjutnya ada price. Untuk harga sendiri yang ditawarkan di sini tentunya disesuaikan dengan sasaran atau target pasar, serta disesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lainnya, dan kisaran harganya itu yaitu 50 sampai 150 ribu. Selanjutnya ada place atau tempatnya itu. Produk ini dijual dan didistribusikan melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan juga e-commerce, serta melakukan pemasaran secara langsung seperti menawarkan langsung dan juga bisa melakukan COD. Selanjutnya itu promotion. Promosi yang dilakukan oleh pihak Alma Collection sendiri dalam memasarkan produknya itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, karena masih melakukan promosi melalui media sosial pribadi dan media sosial bisnis, maka dari itu kami belum adanya biaya pemasaran karena masih melakukan promotion yang menggunakan media sosial yang ada. Jadi belum melakukan iklan di Facebook atau Facebook Ads, Google Ads, atau bahkan menyewa influencer gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen operasional. Nah, di sini yang pertama itu ada tahap produksinya, di mana dari supplier, pemilik, serta selanjutnya ke bagian penjualan, dan terakhir kepada customer. Dari supplier ke bagian penjualan itu adanya data barang, harga, dan juga jumlah. Jika sebaliknya itu dari bagian penjualan ke supplier itu laporan dalam penjualan barangnya. Berapa yang terjual atau yang mana produk yang mana yang terjual. Nah, jika dari bagian penjualan kepada pemilik tentunya laporan keseluruhan dari data barang, harga, jumlah, dan juga laporan penjualan, dan juga laporan keuangannya. Nah, dari bagian penjualan ini kepada customer, tentunya terjadi penjualan dan itu akan menghasilkan bukti transaksi. Nah, yang selanjutnya ini ada biaya operasional. Di sini saya menghitung secara per bulan. Yang pertama itu ada biaya pembelian produk dari supplier. Nah, mengapa adanya biaya pembelian produk dari supplier? Karena di sini saya masih memposisikan diri sebagai reseller, tetapi saya memiliki brand tersendiri, namun belum memproduksi produk sendiri begitu. Jadi saya masih menjadi reseller dari beberapa supplier. Yang pertama ini ada biaya pembelian produk dari supplier sebesar 2 juta dan juga biaya pengemasan sebesar 500.000. Totalnya 2.500.000. Namun biaya pengemasan ini tentunya tidak dikeluarkan setiap bulan. Jika di bulan ini masih ada tersisa untuk bahan-bahan pengemasan, maka di bulan depan tidak akan mengeluarkan biaya untuk pengemasan. Selanjutnya ada perhitungan untuk omset atau laba kotornya.
penjualan produk per bulan dengan harga rata-rata produknya itu 100.000 dikali 50 piece, 50 produk, 50 barang gitu, itu 5 juta. Jadi perhitungan omset per bulan atau laba kotor jika dalam satu bulan terjual 50 piece, saya akan mendapatkan uang sebesar 5 juta. Jika penjualan produk per tahun dengan harga rata-rata produknya itu 100.000 gitu ya, tinggal dikali yang tadi pendapatan omset per bulan kali 12, jadi sekitar 60 juta. Dan selanjutnya itu ada perhitungan laba bersihnya. Perhitungan laba bersihnya itu pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional per bulan. Nah, yang pertama itu tadi pendapatan per bulan atau laba kotornya itu 5 juta dikurangi dengan biaya operasional atau biaya yang dikeluarkan tadi untuk membeli produk dan juga membeli bahan-bahan pengemasan sebesar 2.500.000. Jadi 5 juta dikurangi 2.500.000, laba bersih yang saya dapatkan per bulan itu sekitar 2.500.000. Dan jika perhitungan laba bersih secara atau per tahun gitu ya, nah menghitungnya itu pendapatan per tahun dikurangi biaya operasional. Seperti yang tadi, pendapatan per tahunnya itu atau omsetnya itu laba kotor sekitar 60 juta dikurangi 30 juta. Nah, 30 juta ini dikeluarkan jika di setiap bulannya itu mengeluarkan biaya operasional sebesar 2.500.000. Jadi 2.500.000 dikali 12 itu 30 juta. Jadi 60 juta dikurangi 30 juta yaitu laba bersih yang saya dapatkan dalam setahun itu sekitar 30 juta. Baik, nah yang selanjutnya itu ada break even point atau BEP. Nah, yang pertama break even point itu di mana modal, laba, omset berada di titik yang sama. Yang pertama itu BEP unit. BEP unit ini cara menghitungnya yaitu biaya tetap dibagi biaya jual per unit dikurangi biaya variabel. Jadi yang pertama dihitungnya itu biaya jual per unit dulu dikurangi biaya variabel, baru dibagi dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap yang saya keluarkan itu sebesar 2 juta dan biaya jual per unitnya itu sebesar 100.000 atau rata-rata per produknya gitu ya. Dan juga biaya variabelnya itu 40.000, di mana biaya pembelian produk saya dari supplier dalam pembelian produk satu piece-nya itu 40.000. Jadi sama dengan 2 juta dibagi 60.000. Nah, 60.000 ini dari 100.000 dikurangi 40.000. Jadi hasilnya itu 33,33 unit. Jadi perusahaan akan mencapai BEP atau break even point pada saat 33,33 kuantitas atau produk. Nah, selanjutnya itu ada cara menghitung BEP atau break even point rupiah ya. Ini salah ketik. Jadi ini cara menghitung rupiahnya atau pendapatannya akan di titik berapa saat modal, laba bersih dan omset berada di titik yang sama. Yang cara menghitungnya itu yang pertama biaya tetap dibagi biaya jual per unit dikurangi biaya variabel dikali harga jual per unit. Jadi 2 juta dibagi 100.000 dikurangi 40.000 dikali 100.000. 2 juta dikurangi 60.000, 60.000 itu dari 100.000 dikurangi 40.000, lalu dikali 100.000. Nah, di sini
yang dijumlahkan terlebih dahulu yaitu 2 juta dibagi 60.000, yaitu 33,33 dikali 100.000 sama dengan 3.333.000. Jadi perusahaan akan mencapai BEP atau break even point pada saat mendapatkan 3.333.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya ini ada sumber daya utama. Nah, di sini sumber daya utamanya itu alat dan bahannya. Yang pertama ada PC atau laptop atau bahkan komputer, terus smartphone atau handphone, dan juga produknya tentunya. Nah, selanjutnya itu ada tenaga kerjanya di bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi. Nah, di sini sumber daya manusia yang tersedia di bisnis saya ini ada 5 bagian, dan bagian-bagiannya itu yaitu pemilik saya sendiri, Siti Sukmarahmawati, selanjutnya manajemen pemasaran Siti Sukmarahmawati juga saya, selanjutnya manajemen keuangan yaitu kakak saya Siti Sahara, selanjutnya manajemen produksi juga kakak saya Siti Sahara, dan terakhir manajemen sumber dayanya itu saya sendiri Sukmarahmawati. Mengapa dalam pengelolaannya hanya dengan kakak saya? Karena di sini saya belum membuka bisnis secara besar-besaran, jadi saya belum ada tenaga kerja yang benar-benar tenaga kerja untuk membantu saya dalam pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya lainnya. Jadi saya masih mengelola bisnis ini bersama kakak saya. Nah, yang selanjutnya itu ada bisnis model kanvas. Ini ada 9 elemen bisnis model kanvas. Nah, yang pertama itu ada customer segmennya, di mana customer segmen yang saya pilih, yang saya target, dan yang saya jangkau itu remaja, mahasiswa, pria dan wanita, lalu kisaran usia 17 hingga 50 tahun, dan juga kalangan menengah, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Nah, yang selanjutnya itu ada customer relationship. Yang saya tawarkan itu yaitu memberikan gift pada saat packaging, baik berupa ikat rambut, permen, atau bahkan hadiah kecil-kecilan lainnya, lalu memberikan diskon pada event tertentu seperti misalkan promo akan lebaran atau promo anniversary toko dan lain sebagainya, dan juga promo buy one get one pada saat tertentu saja. Yang selanjutnya itu channel yang digunakan yaitu Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga untuk saat ini saya lupa menambahkannya yaitu Facebook dan juga e-commerce di Shopee. Nah, yang selanjutnya itu ada key partners. Di sini supplier produk, di mana saya masih menggunakan beberapa supplier produk untuk memenuhi koleksi produk-produk saya. Selanjutnya ada key activities, di mana kegiatan utamanya yaitu pembelian produk dari supplier, melakukan promosi, melakukan pemasaran, dan juga melakukan packaging atau pengemasan. Selanjutnya ada key research atau sumber daya utamanya, yaitu konten media sosialnya dan juga sumber daya manusianya. Selanjutnya ada value proposition-nya atau nilai tambah dari produk yang saya tawarkan, yaitu produk tentunya memiliki kualitas yang tinggi, terus nyaman saat digunakan, harga relatif terjangkau, dan juga fashionable. Selanjutnya ada cost factor, yaitu pengeluaran yang saya keluarkan, di mana ada biaya pembelian produk dari supplier dan juga biaya packaging atau biaya pengemasan. Nah, yang terakhir itu ada revenue stream, yaitu pendapatan saya atau sumber pendapatan saya itu dari mana saja, yaitu dari penjualan produk tersebut berupa sweater, hoodie, jaket, kaos, kemeja, dan juga dress. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait apa-apa saja pada bisnis saya, baik filosofi dari nama dan logo, tujuan, analisis SWOT, manajemen pemasaran, manajemen operasional, sumber daya utama, dan juga bisnis model kanvasnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.